Dan tetap kita sekarang masih banyak PR, masih banyak rintangan harus kita atasi. Kekayaan kita masih banyak yang bocor. Saya mengajak kita semua bersatu. Saya disumpah di depan perwakilan rakyat, di depan rakyat Indonesia, dan di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Saya disumpah, saya bersama saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar dan untuk menjalankan undang-undang. Jadi kalau ada pelanggaran hukum, ya tidak ada pilihan lain, saya harus tegakkan hukum. Saudara-saudara. Jadi saya menghimbau, menyampaikan kepada semua unsur, istilahnya yang pernah menyimpang, kembalilah ke jalan yang benar, jalan yang lurus. Semua unsur harus patuh sama hukum. Saya melihat laporan-laporan terlalu banyak kekayaan kita, ada yang diselundupkan keluar, illegal mining, illegal ini, illegal itu, ya, manipulasi. Laporan, nggak mau bayar pajak, nggak mau bayar kewajiban kepada negara, menerima fasilitas dari negara, memanfaatkan milik rakyat, tapi tidak memenuhi kewajibannya, akan kita hentikan. Dan saya minta dukungan seluruhnya. Saya mohon dukungan Partai Golkar. Saya minta dukungan semua partai. Ya, saya juga sudah sampaikan di kalangan partai saya, Gerindra. Jangan karena kau merasa Gerindra, kau berbuat menyimpang, berbuat seenaknya, kau berharap Gerindra akan melindungi kau. Tidak. Ini semua saya sampaikan kepada yang menang-menang, gubernur, wali kota, bupati. Tanya mereka apa yang saya sampaikan waktu mereka menang. Selamat kau menang. Jadi pemimpin baik. Jangan korupsi. Itu saya sampaikan. Karena kalau kau mengkhianati rakyat, maaf, saya yang akan pertama menindak saudara-saudara sekalian. Itu saya sampaikan ke partai saya. Karena pasti tiap institusi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Ya, teman-teman, ya di dalam HUT Golkar, maka ya Prabowo Subianto ya berpidato, dan situ dia di depan Wapres Gibran Raka Buming Raka ya, dan mengatakan bahwa ketika anak buahnya ya melakukan kesalahan, ya membelok terhadap apa yang sudah ditentukan, maka dia tidak segan-segan untuk memecatnya. Dan itu kita dukung hal tersebut yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena ya seperti para menteri juga, kalau misalnya melakukan kesalahan maka itu sangat fatal sekali. Kenapa? Karena mereka itu sebagai pedoman bagi masyarakat. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka tentu ya isu-isu bola liar di tengah-tengah masyarakat semakin berkembang. Makanya kita mengharapkan kepada para menteri itu yang telah diberikan kepercayaan oleh Bapak Prabowo Subianto dan telah diberikan oleh kepercayaan masyarakat,
ya supaya menjalankan tugasnya dengan baik, ya supaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kenapa? Karena masyarakat telah mengangkat Bapak Prabowo sebagai presiden dan masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden untuk mengelola pemerintahan, untuk mengangkat para kabinetnya, yaitu kabinet merah putih. Nah, sehingga ketika para menteri itu sudah diangkat dan diberikan kepercayaan oleh Bapak Prabowo Subianto, maka otomatis itu juga adalah kepercayaan rakyat kepada mereka. Makanya ketika para menteri dan utusan-utusan presiden itu yang ada di kabinet merah putih melakukan kesalahan, maka yang menjadi yang menghukum mereka atau yang menjadi lawan mereka adalah rakyat sendiri, masyarakat sendiri. Nah, sama juga dengan apa yang sudah viral akhir-akhir ini tentang Gus Miftah, maka rakyat sendiri, para netizen yang menyerang Gus Miftah dan meminta kepada Bapak Prabowo Subianto mencopotnya sebagai utusan khusus presiden. Dan ternyata teman-teman, ya Gus Miftah tidak menunggu pemecatan itu, dia mengundurkan diri ya sebagai utusan presiden, dan itu dia katakan karena dari niatnya sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan ini yang ditegaskan oleh Bapak Prabowo Subianto di depan Gibran, bahwa ini harus dilakukan ya proses hukum ketika para menteri sudah tidak lagi ya berada pada jalurnya. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, oke, tegas Presiden Prabowo siap pecat pejabat yang tak kerja keras dan bikin susah. Nah, ini teman-teman ya, yang tidak bisa kerja keras, bukan hanya kerja, tapi harus, kata Bapak Prabowo adalah harus kerja keras dan selalu bikin susah, bikin kesulitan, itu harus dipecat oleh ya Bapak Prabowo Subianto selaku presiden. Karena ya Bapak Prabowo Subianto memiliki wewenang, hak di dalamnya ya mengangkat dan memberhentikan kabinetnya. Namanya saja pembantunya, ya terserah dia mau apakan pembantunya, dia mau pecat atau dia mau cari ganti, itu terserah dia, hak prerogatifnya sendiri. Tapi tidak mungkin juga seorang tuan seperti Presiden Prabowo melakukan pemecatan kalau tidak terjadi kesalahan. Ya, itu tidak mungkin dia lakukan hal tersebut. Tetapi ya dia tegaskan bahwa ketika para menteri melakukan kesalahan, maka tidak segan-segan dia memecatnya. Nah, Presiden RI Prabowo Subianto dengan tegas mengatakan tak segan untuk memecat pejabat pemerintahan yang tidak mau bekerja keras dan bikin susah masyarakat. Oke. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu 23 Oktober sore. Nah, ini disampaikan oleh Bapak Prabowo ketika membuka ya sidang Kabinet Paripurnanya yang merupakan sidang paripurna perdananya. Nah, Prabowo menyebut birokrasi di Indonesia sangat terkenal lambat dan ribet. Untuk itu, para menteri pun diminta segera mengatasi kesulitan dan hambatan yang ada. Nah, ini yang disoroti oleh Pak Prabowo teman-teman tentang bagaimana birokrasi yang ada di Indonesia. Ya, ini sudah menjadi pengalamannya mungkin, makanya dia sampaikan hal ini. Ya, katanya terkenal ya lambat ya dan juga ribet tentang birokrasi yang ada di Indonesia, sehingga dia mengharapkan kepada para menteri ya supaya bisa mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut dan hambatan tersebut. Artinya jangan dibikin susah, jangan dibikin ribet, dan jangan dibikin lambat ya. Apa yang bisa dikerjakan, dan apa yang menjadi susah ya dibuat mudah, dan yang menjadi ribet ya dipermudah kembali. Oke. Kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto teman-teman, ya bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita ya sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat.
Nah, ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dia mendapatkan laporan-laporan dari masyarakat bahwa birokrasi pemerintah itu bukan yang mempermudah tetapi sering mempersulit. Ya, artinya bahwa ada sesuatu hal oknum di dalamnya yang mempersulit ya tentang birokrasi dan juga ya keperluan rakyat ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, tidak ragu-ragu untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyat, ujar Prabowo Subianto selaku presiden. Ya memang teman-teman, ya kadang-kadang sesuatu hal yang ribet itu ya itu mereka tidak mau merepotkan diri untuk bikin yang lebih gampang. Nah, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo supaya ya untuk melayani rakyat dengan tulus hati, ya untuk melayani rakyat dengan baik, karena mereka juga diangkat ya berguna untuk sebagai pelayanan bagi rakyat, ya. Jadi itu hal-hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu hal yang baik bagi kemajuan pemerintahan Merah Putih. Nah, ia melanjutkan para menteri melaporkan kesulitan yang ada termasuk ketika menemukan pejabat-pejabat yang tidak bekerja dengan baik dan patuh dan tidak ragu untuk mencopot mereka dengan wewenang yang sudah diberikan oleh Prabowo. Nah, artinya Pak Prabowo menegaskan bahwa kalau ada pejabat-pejabat dan para menteri yang terlihat seperti itu, yang mempersulit rakyat, yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, maka Bapak Prabowo Subianto tidak segan-segan untuk ya mencopot atau memberikan sanksi. Kalau Anda tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, kita segera ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kemal, yang tidak patuh, tidak bekerja untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara, saya beri wewenang, copot dan suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita, tegasnya. Ini adalah suatu ketegasan dari Bapak Prabowo Subianto dan semoga nantinya bisa dijalankan seperti ini karena ini untuk kebaikan bangsa dan untuk memberikan satu ya pandangan yang baik masyarakat kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Sampai jumpa di video berikutnya.